Dalam Islam seharusnya tidak terjadi fenomena yang disebut dengan single parent. Kalau istilah silaturahim ini difahami dengan baik, sebenarnya itu udah clear itu, silaturahim itu. Salah satu khasais Rasulullah SAW. Kalau seorang di antara kalian meninggal dan meninggalkan warisan, maka fali warasatihi, maka bagikanlah kepada ahli warisnya. Tapi kalau seorang di antara kalian meninggal dan kemudian dia punya utang dan ahli warisnya tidak sanggup membayarnya, maka akulah yang akan melunasinya. Apabila kesalahan seseorang itu sifatnya adalah kesalahan dalam arti pelanggaran terhadap syariat, hak-hak Allah yang dilanggar, Rasulullah SAW pasti marah. Kalau dibilang fatherless, belum tentu bukan tidak ada sosok figur ayah ya, tetapi banyak figur-figur yang bisa menggantikan ayah tetapi tidak sadar atau tidak ingin menggantikan. Betul. Itu makanya ya? dalam Islam seharusnya tidak terjadi fenomena yang disebut dengan single parent. Seorang ibu yang berjuang untuk membesarkan anaknya, karena anaknya itu kan punya paman. Ya kecuali kalau tidak punya paman, tapi dalam Islam konsepnya sederhana. Yang bertanggung jawab itu nanti dari yang terdekat gitu lah. Gitu, dari yang terdekat terus kemudian melebar kan gitu. Harus begitu. Masya Allah ya, berarti konsepnya memang sebenarnya konsep berkeluarga dalam Islam ini tidak membiarkan seorang anak itu terlantar begitu proteksi saja. Dalam Islam, konsep Islam proteksi terhadap pertumbuhan keluarga ataupun anak-anak terutama ya gitu. Kalau kita bicara pertumbuhan, itu sangat pasti, sangat clear gitulah. Dan itu sistem dalam Islam. Bagaimana Ustaz menyadarkan para paman ini gitu ya, yang memang punya keponakannya tidak punya figur ayah, baik itu meninggal maupun ayahnya tidak bertanggung jawab. Ini lagi-lagi jadi masalah pendidikan dan materi pendidikan dalam Islam gitu ya. Itu kan simpulnya satu kata, silaturahim. Kalau istilah silaturahim ini difahami dengan baik, dengan benar, dengan baik, sebenarnya itu udah clear itu, silaturahim itu. Silah itu kan penghubung gitu ya, hubungan gitu ya. Kayak ikatan. Rahim itu mereka yang berasal dari satu rahim. Kan di sini contohnya kalau mudahnya gitu ya. Kan bukan hanya keluarga kecil di sini kalau silaturahim itu. Keluarga besar. Rasulullah SAW itu katakanlah latar belakang keluarganya kan Bani Abdul Muttalib. Bani Abdul Muttalib itu berarti kan satu kakek. Kalau bagi Rasulullah Abdul Muttalib itu kan kakek kan gitu. Berarti kan mereka yang terikat dalam ikatan satu kakek dan nenek, nah itu berarti keluarga besar. Dia harus bertanggung jawab langsung. Makanya ada riwayat kalau tidak salah dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW itu di Madinah itu pernah berdagang di pasar di Madinah, gitu ya. Berdagang transaksi. Dalam arti memang target beliau mendapatkan keuntungan. Kenapa? Karena beliau dengan berdagang itu dan dapat keuntungan, kemudian diriwayatkan setelah itu keuntungannya beliau bagi-bagikan kepada aramil Bani Abdul Muttalib, kepada janda-janda, wanita-wanita jompo gitu loh dalam keluarga Abdul Muttalib. Silaturahim. Kan berarti bisa jadi bibi-bibi dan lain sebagainya kan gitu ya. Pokoknya keluarga lah gitu, mau bibi, mau pupu, mau apa, aramil itu yang janda-janda. Jadi beliau ingin bersedekah dalam arti silaturahim dari silah sebenarnya kepada keluarga gitu. Bertanggung jawab beliau gitu. Bahkan bukan hanya Abdul Muttalib, beliau kan Bani Hashim. Kalau Hashim buyut kan. Kan Hashim itu bapaknya Abdul Muttalib. Berarti yang terikat kalau kita mengikuti ini saja ya, yang terikat dengan satu buyut, buyut laki ataupun perempuan gitu. Itu artinya adalah keluarga besar yang kemudian kita bertanggung jawab langsung. Konsep ini jelas. Kang Indra ini konsep ini jelas. Boleh saya contohkan satu lagi ya, di luar Rasulullah SAW. Umar bin Khattab ketika menjelang wafat, beliau itu kan punya utang. Beliau ingin mendidik sang anak Abdullah yang bertanggung jawab kan, karena laki-laki terbesar kan. Abdullah, kalau aku meninggal, kata Umar, hitung utangku, hitung warisanku. Kan maksudnya harus berkewajiban untuk untuk dilunasi kan. Iya, diselesaikan. Kalau warisanku tidak mencukupi, ini maksudnya sedang edukasi. Umar utangnya nggak segede itu. Kalau warisanku tidak mencukupi, maka mintalah kepada keluarga besar kita. Artinya keluarga besar bertanggung jawab untuk melunasi utang si mayit.
Karena dia tidak sanggup. Ahli waris juga tidak sanggup gitu loh. Kan otomatis harta ahli waris ya dari warisan itu kan. Tidak sanggup. Kalau ternyata keluarga besar kita tidak memenuhi, tidak bisa melunasi, maka mintalah kepada Bani Adi. Bani Adi itu udah klan Umar itu kan. Nah, Bani Adi itu bagian dari Quraisy. Gitu kayak Rasulullah Bani Hashim, Umar Bani Adi. Artinya kalau kemudian utang itu juga masih belum bisa dilunasi, mintalah agar Quraisy satu suku gitu bertanggung jawab untuk melunasi. Kalau ternyata Quraisy juga tidak sanggup melunasi, mintalah ke Baitul Mal. Jadi nggak ada yang terlantar dalam konsep Islam. Oke, jadi ada tahapannya ya? Yes, pasti itu sistem. Ada tahapannya. Artinya tanggung jawab itu melebar. Iya, iya. Gitu ya. Pernah dengar salah satu khasais Rasulullah SAW? Ibnu Mulakin dalam kitab Khasais mengatakan begini. Nah, ada satu riwayat. Rasulullah SAW berkata begini. Kalau seorang di antara kalian meninggal dan meninggalkan warisan, maka fali warasatihi, maka bagikanlah kepada ahli warisnya. Tapi kalau seorang di antara kalian meninggal gitu ya, dan kemudian dia punya utang dan warisannya ahli warisnya tidak sanggup membayarnya, maka akulah yang akan melunasinya. Seorang muslim, bahkan artinya ini kan bicara peradaban, seorang muslim pada dasarnya tidak boleh dilantarkan oleh sesama muslim. Itu pesan besarnya. Gak ada yang terlantar dalam Islam. Kalau konsep ini difahami dan kemudian sistem ini berjalan. Apalagi dalam ruang yang lebih kecil yaitu keluarga. Jelas. Oke. Silaturahim itu menurut saya seharusnya lebih efektif daripada Kementerian Sosial. Gak ada anak terlantar di jalan itu kalau diterapkan. Benar-benar Ustaz. Tapi zaman sekarang, ya tadi Ustadz karena menyebut tentang seseorang meninggalkan waris dan juga meninggalkan hutang. Sekarang orang tuh lebih senang ditinggalkan waris ketimbang ditinggalkan hutang gitu loh. Artinya kalau ditinggalkan hutang ya berarti dia harus terbebani melunasi gitu. Tapi kan dari harta yang si mayit. Iya dari waris itu kan, kalau memang mencukupi. Iya. Gitu. Kalau tidak mencukupi ya sudahlah, terima nasib gitu Ustaz. Ya itu kan bagian dari tanggung jawab. Makanya tadi tanggung jawab itu nggak berhenti di mereka. Sebenarnya kalau mereka nggak sanggup kan melebar. Ya. Intinya Islam itu kan meringankan. Ya. Ada solusi gitu. Ya. Gitu. Berarti ini pelajaran penting ya Ustaz ya. Artinya buat para paman ya terutama Ustaz. Ya. Para paman. Yang paling dekat. Termasuk para bibi juga. Bibi nggak bertanggung jawab langsung dong kalau untuk menafkahi kan. Iya. Ya karena laki-laki kan, nafkah laki-laki. Oke, berarti ini warning ya buat para paman yang masih punya keponakan dan memang tidak ada figur ayah, maka paman inilah yang bertanggung jawab secara langsung, otomatis. Ya, karena menjadi penyambung abinya tadi. Betul. Apa bahasanya Ustaz tadi? Sinwu abi. Ya, abihi. Oke, Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Warning ini sangat-sangat penting sekali menurut saya karena ya ternyata benar, sebenarnya tidak perlu ada istilah fatherless child kalau para paman dan kita ini laki-laki memahami peran-peran tadi itu, gitu. Betul. Cuma memang perlu edukasi lebih banyak ya, sosialisasi lebih banyak tentang pelajaran-pelajaran ini tadi gitu. Nah kita ke berikutnya nih Ustaz, kan Rasulullah nih dikenal sangat lembut pada anak-anak ya Ustaz. Ya. Pernah nggak ada kisah mungkin Rasulullah menegur atau memarahi anak-anak gitu ya ketika menemukan anak yang bandel ya atau apa segala macam gitu, menegur, memarahi, dan bentuk kasih sayangnya juga seperti apa kepada anak-anak itu? Kaedahnya bahwa anak-anak itu memang haknya adalah atau sebagai ya satu sisi hak gitu ya, hak anak, di sisi lain memang itu yang mereka butuhkan untuk pertumbuhan adalah mendapatkan limpahan kasih sayang. Itu haknya. Gitu lah. Dasarnya orang yang lebih besar, entah itu kakak ataupun tadi pamannya, omnya gitu, orang tua kakeknya itu melimpahkan kasih sayang, menumpahkan kasih sayang gitu. Kaedahnya itu. Nah, tapi bukan berarti menyayangi itu kan beda dengan istilahnya memanjakan tanpa batas. Itu dua hal yang berbeda lah gitu ya. Dalam arti pendidikan ya. Nah, dan Rasulullah SAW selalu ya kaidahnya itu seperti yang dikatakan Bunda Aisyah gitu. Rasulullah SAW itu beliau dasarnya penyayang secara umum apapun kepada siapapun gitu ya. Otomatis anak apalagi gitu ya, pada siapapun. Tapi satu hal,
apabila kesalahan seseorang itu sifatnya adalah kesalahan dalam arti pelanggaran terhadap syariat, terhadap syariat, gitu ya. Dalam arti di situ hak-hak Allah yang dilanggar, Rasulullah SAW pasti marah. Siapapun Pasti itu. marah, siapapun dan apapun. Termasuk anak kecil. Oh ya, pernah dengar kisah Hasan dan cucu tuh, dan bagaimana Hasan tidak disayangi Rasulullah cucunya gitu ya. Beliau malah mengatakan, ya Allah aku mencintainya, menyayanginya. Maka cintailah dia, kan gitu. Iya, iya. Dan cintailah orang yang mencintainya. Kan gitu kan. Iya. Kan pernah begitu. Hasan itu karena masih anak kecil ya, suatu ketika itu mengambil kurma dari zakat. Oh. Ya, kan zakat dikumpulkan nih. Nah, Rasulullah menerima zakat. Nah, di antaranya kan kurma tuh. Dia makan kurma dari zakat. Ya dia nggak tahu lah namanya anak. Nah, Rasulullah SAW gitu, tahu. Maka tindakan beliau tegas. Padahal kan dia anak kecil lah. Kan Hasan paling berapa sih usianya? Kan lahir kurang lebih tahun 4 lah Hasan itu. Kurang lebih tahun 4 Hijriah ya. Artinya ketika Rasulullah wafat tuh paling 7 tahun lah maksimal. Artinya usianya belum sampai 7 tahun otomatis kejadian ini. Gitu. Belum baliknya. Belum. Jadi Hasan tuh makan. Tapi itu tetap kesalahan kan. Karena Rasulullah SAW dan keturunannya haram makan zakat. Makan dari zakat. Ya. Karena bukan mustahik. Iya. Dasarnya bukan mustahik. Gitu ya. Rasulullah SAW dan keturunannya itu kan itu haram makan dari zakat. Dan beliau mengharamkan kan gitu. Jadi beliau itu betul-betul mengambil. Meminta Hasan untuk memuntahkannya gitu. Mengambil kih gitu kan. Dan beliau mengatakan, apakah engkau tidak tahu gitu, bahwa zakat itu haram bagi Muhammad dan keluarganya, kan gitu. Itu tegas beliau. Jadi nggak dimaklumi maksud saya gitu loh. Kan masih anak-anak ini dibiarin aja deh, gitu kan. Cuma 1 biji doang kan gitu. Dalam arti dengan lembutnya, dengan enggak harus dimuntahkan. Kan itu haram. Gitu loh. Ya di sini nggak bisa dikatakan marah, ya bukan memang tidak ada alasan untuk marah, tapi kan tegas betul, tegas, gitu. Nggak dimaklumi gitu loh. Ketika itu terkait dengan hak Allah gitu loh. Ya saya Rasulullah begitu gitu loh. Tapi kalau di luar itu mau beliau dengan anak-anak luar biasa. Bayangkan aja Rasul dalam kesempatan yang kita harus memposisikan juga Rasulullah itu kan sebagai nabi, sebagai pemimpin besar gitu. Itu dalam momentum atau event-event di mana kemudian di situ dilihat banyak orang, itu membonceng anak-anak gitu lah. Di kendaraannya pernah membonceng Hasan, pernah membonceng Usamah bin Zaid, pernah membonceng Fadl bin Abbas, pernah dibonceng betulan. Jadi di momentum yang kalau kita tuh di tengah acara besar gitu atau di tengah keramaian di mana tentu saja Rasulullah SAW itu jadi fokus gitu ya. Kalau sekarang tuh jadi media darling, itu kemudian sengaja membonceng anak, membawa anak gitu kan, menunjukkan gitu. Itu luar biasa lah dalam hal ini gitu.